worship naik. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Kita mau mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Terlalu besar, terlalu mahal darah Yesus tercurah untuk menebus hidup kita, menebus dosa kita, menebus semua jemaat rupe yang hadir malam hari ini. Bukan cuma darah Yesus yang tercurah, bahkan nyawa pun Ia berikan untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Ada amin? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Mari saya jemput jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Saya pengen dan rindu kita salami satu dengan yang lain. Dengan segenap hatimu katakan, terlalu besar, terlalu mahal pengorbanan Yesus. Terlalu mahal, terlalu besar pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bisa berikan tepuk tangan yang panjang buat Yesus. Yang panjang buat Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur, terima kasih Yesus. Lebih dahsyat lagi, sorakan terima kasih Yesus. Buat salibmu, buat pengorbananmu, buat darahmu. Terus bertepuk tangan. Lebih lagi, agungkan Yesus. Sorak-sorai kemenangan buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat pengorbananmu, buat salibmu Yesus. Ora la mashikara la bayara la mashe. Yara la mashikara la bayara la ma. Yesus. Yesus, Yesus. Yesus Tuhanku. Yesus Rajaku. Terima kasih Tuhan. Ora la mashikara la bayara la ma. Ora la mashikara la bayara. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya, Buat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu. Kami percaya kami ada sampai hari ini itu juga semua karena Engkau. Dan Tuhan malam hari ini kami ingin beribadah. Engkau mengambil alih ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah kami seturut dan sekarya dengan Engkau Tuhan. Kami tolak setiap intimidasi iblis yang mau mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak berhak Tuhan. Engkau berhak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan kami siap beribadah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara-saudara duduk dalam hadirat Tuhan kembali. telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi dari hatimu katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi sama-sama kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini, katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Lebih lagi katakan, telah kulihat Yesus bukti kasih-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Kau selamatkan kini. Angkat kedua tanganmu, katakan,
Lebih lagi jemaat Tuhan saja. Inilah pengakuan jemaat-Mu Bapa. Ya, benar Yesus, terlalu mahal darah-Mu. Lebih lagi katakan, berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Lebih meriah lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi, terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Namo sembah Yesus, berikan penyembahan-Mu yang terbaik malam hari ini. Lebih lagi sembah Yesus. Terlalu mahal, terlalu besar Yesus pengorbanan-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Yesusku, Yesusku. Shikaralabaya ralabashe, oh ralabashe, haleluya, haleluya, oh Yesus, terima kasih buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Oh Yesus, oh Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Oh ralabase, ya ralabase, Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Kau sudah selamatkan hidup kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Jesus.
Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa selama-lamanya. Shikaralamaya. Oh ralama shikaralamaya. Jesus. Oh ralama shikaralamaya. Oh ralama shikaralamaya. Ya ralama shikaralamaya shikaralamaya. Yaralama shirana she. Oh ralama sharana she. Yarala she. Oh ralama se. Yesus. Cikaralama yarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami membalas semua pengorbanan-Mu? Dengan apa Tuhan? Selain kami tersungkur memuji dan menyembah-Mu. Yesusku. Yesus. Terima kasih. Pengorbanan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kau sudah menebus setiap dosa kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Yesus? Kami tahu Engkau ada saat ini Tuhan. Engkau kudus. Engkau ada Yesus. Engkau ada Tuhan. Yesus. Tangan-Mu menolong setiap kami. Syakaralaba yaralaba. Yaralaba shikaralaba yaralaba. Jesus. Yesus, Yesus. Karya salib-Mu Tuhan. Karya salib-Mu yang selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, bersyukur Jesus.
Yesus Kristus Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini hidup kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kemenangan sudah terjadi, kelepasan terjadi. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Bisa berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus. Serukan haleluya. 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 Terus kuatkan rohmu lebih lagi. Api penyembahanmu kepada Yesus terus menyala-menyala, terus berkobar-kobar, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Jesus, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, come to me, come to me. Maha kuasa Yesus, Kau maha mulia, Yesus, Kau dahsyat Tuhan,
Kau ajaib Yesus. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu di kayu salib Tuhan adalah karya yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
karena salibmu. Kami hidup Tuhan, karena salibmu. Kami menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Saya mau jemaat Tuhan saja nyatakan sambil mengangkat kedua tanganmu malam hari ini. Katakan, karena salibmu ku. Ini seruan kami. Ini seruan kami. Kami menang Tuhan. Ya ralabashan daralabashe. Yes. Oh, karena salibmu. Karena salibmu. Kami hidup. Karena salibmu Tuhan. Kami menang. Engkau yang berkuasa. Oh. Sekali lagi, karena salibmu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami menang bersama Engkau. Ya ralabashan daralabasyek ya Rab. Hidup karena yes, Engkau yang berkuasa, berkuasa, sanggup Tuhan, mujizatmu hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan puji karena salibmu. Oh, kami hidup karena salibmu. Kami menang, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami rindu menenangkan hati kami sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami. Lawat kami, jamah kami ketika kami duduk diam. Nikmati hadirat-Nya, nikmati pelukan-Nya. Sikikiraya ramasi, kotikiraya ratikarana masih kira ramasi.
Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Kami menikmati-Mu Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan. Ada kebaikan dan kemurahan-Mu di Rupe malam hari ini. Shekekeraramasekaramaso. Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami lewat hadirat-Mu. Dan saat ini pun Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Tolong kami agar kami dapat menundukkan hati kami. Kami meninggalkan hal-hal yang lain. 30 menit ke depan tolong kami dapat berkonsentrasi Tuhan. Berbicara kepada kami. Rindukan dan haus firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dialah yang Tuhan akan puaskan. Datang hari ini dengan hati yang berbeda. Rindukan Dia dengan hati yang berbeda. Merindukan, bahkan bicara. Tuhan bicara khusus kepada saya. Dan Engkau akan pulang. Engkau akan membawa sebuah kemenangan. Karena kemenangan itu milik saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Jemaat Rupe yang terkasih, kita sambut firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang kakek, usianya hampir 80 tahun. Dia akan selalu mendatangi tempat yang sama di momen-momen tertentu. Dia mendatangi sebuah trotoar dan dia akan duduk untuk mengingat peristiwa 50 tahun yang lalu. Di tempat itu dia mengingat hujan yang begitu deras membuat dia berjalan dan berlari untuk menghindari hujan itu, dan mata yang lagi tertuju kepada tempat berteduh, dia melewati sebuah gundukan dan dia terjatuh. Dia terjatuh dan basah kuyup terjadi buat anak muda ini, dan beberapa orang mentertawakan dia. Tiba-tiba waktu dia melihat ke atas, ada seorang wanita yang cantik memberikan dia payung. Hari itu kakek yang teringat akan masa lalunya terjatuh 2 kali. Pertama, dia terjatuh akibat akar pohon yang dia berlari dan kakinya terinjak. Dan yang kedua, dia jatuh cinta. 17
tahun lalu ketika Bapak berduduk tempat itu, 7 tahun lalu istrinya Tuhan panggil lebih dahulu. Dan Bapak ini selalu mengambil waktu untuk mengingat momen-momen jatuh cintanya dia kepada almarhum istrinya. So sweet. Mungkin ada di antara kita. Kita ingat pertama kali kita dikasih bunga mawar atau dikasih surat cinta, ada? Model-model muka-muka ini waktu dulu bukan pakai WA nyatakan cinta, pasti lewat surat. Ngoni tahu, waktu kita tembak kita pemain tua, kita masih di Manado. Kita kirim surat. Kong kita tunggu DP surat balik, kong kita duduk kita menyanyi. Surat cintaku yang pertama. Yang ketawa satu umur sama saya. Ada hari-hari yang kita ingat. Ada yang ingat kelahiran anaknya. Ada yang ingat ketika dia naik jabatan. Ada yang ingat beberapa peristiwa-peristiwa. Mungkin ada garis cantik mengingat pertama kali ada kecupan di dahinya. So sweet man. Seminggu bergetar rasanya. Ada momen saya dan saudara mengingat peristiwa-peristiwa itu. Bahkan ada orang yang mengingat bukan hal positif, tapi orang mengingat hal-hal yang buruk yang pernah terjadi. Di malam hari ini. 5.500 tahun yang lalu kurang lebih. Ada suatu bangsa. Tuhan datang secara khusus. Peristiwa terjadi, bangsa ini ada di tempat pembuangan di Mesir. Dan ada perintah berkata, raja ini mengeraskan hati. Sekali lagi aku akan menunjukkan kuasaku. Itulah yang ke-10. Anak sulung, semua anak sulung akan diambil. Bangsa pilihan Tuhan diberikan sebuah perbedaan, diberikan sebuah perintah. Musa perintahkan untuk semua keluarga untuk mengambil kambing domba, dikorbankan. Dagingnya nanti dimakan, tetapi darahnya ditaruh di jenang pintu. Karena kalau malaikat pencabut nyawa akan melewati dan dia melihat ada tanda darah itu, dia akan meluputkan orang di dalam rumah itu. Saya coba memberikan judul. Bagaimana saya dan saudara? Kita lebih sering memikirkan tentang Natal. Kita banyak lupa tentang apa itu Paskah. Apa itu Jumat Agung, apa itu kenaikan. Karena kurang heboh, nggak ada hiasan-hiasan di mal-mal. Apalagi kalau yang mall yang di Ratulangi nggak bakalan ada. Pernah dapat ya? Di Ratulangi kalau Natal ada hiasan Natal, nggak pernah. Apalagi hiasan Paskah. Ayat ini berkata, hari ini menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus menjaganya sebagai sebuah perayaan. Apakah hanya kepada bangsa itu pada waktu itu? No, Tuhan berkata apa? Kepada Yahweh untuk generasi-generasimu dan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau saya mencoba menghitung kasar, mereka telah merayakan peristiwa ini minimal 5.500 tahun. 5.500 kali. Peristiwa ini terjadi 3.500 sebelum Tuhan Yesus datang. Bayangkan. 5.500 kali bangsa ini telah mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Panggilan yang sama buat kita di malam hari ini. Kita diminta mengingat ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang membuat saya dan saudara berbeda. Sapa samping kirimu, lihat wajahku. Aku beda loh.
Sampaikan. Aku beda loh. Terus tanya balik, kenapa bisa? Ayo tanya balik sampingnya, kenapa bisa? Jawab, ada Tuhan Yesus loh. Saya mencoba memberikan judul agak sedikit ke barat-baratan. Kalau yang gak ngerti bahasa Inggris, minta sama Ibu Foni keju supaya ngerti bahasa Inggris. Baca ini. Oma-oma baca, jangan kalah sama anak-anak muda. Wih, memang tong. Hari untuk mengingat. Saya mencoba secara sederhana dan mungkin pulang poin yang sangat simpel. 2 poin yang mungkin kita nggak pernah akan lupakan. Ada sebuah makna yang coba kita lihat sebelum kita lihat 2 poin ini. Apa itu tentang Jumat Agung? Kenapa dikatakan Good Friday? Saya mencatat. Dunia melihat ini tragedi. Pada waktu itu, bangsa pilihan Tuhan melihat ini tragedi terbesar. Para murid-murid pengikut Tuhan melihat adalah kekalahan yang terbesar. Mereka melihat waktu dia masuk Yerusalem, mereka telah berkata, Hosana, Hosana. Apa artinya? Tuhan tolong. Hosana artinya Tuhan tolong. Dan inilah keturunan Daud. Mereka percaya waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus akan mengalahkan bangsa penjajah seperti Daud. Semua orang percaya pada orang Israel pada waktu itu percaya inilah orang yang benar-benar diurapi dengan tanda-tanda yang dikerjakan. Bayangkan, mereka bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat. Hanya 1 mujizat selesai bangsa penjajah ini. Tetapi mereka akhirnya melihat sesuatu yang mereka harapkan tergantung di atas kayu salib. Jumat Agung bagi bangsa saat itu melihat sebuah kekalahan. Tapi kita tahu ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat ajaib yang pernah terjadi. Pemulihan hubungan kita dengan Bapa telah dikerjakan Tuhan di atas kayu salib. Tetelestai yang Tuhan kerjakan di Jumat Agung itu dengan kata yang kita selalu dengar, tetelestai, atau sebuah kata yang berkata sudah selesai. Hiro Onoda. Hiro Onoda, orang Jepang pasti tahu siapa tokoh ini. Kisah ini di sebuah pulau, Pulau Lubang namanya. Tahun 45, peperangan Perang Dunia Kedua selesai. Ada seorang prajurit yang bernama Hiro Onoda. Diberikan perintah oleh komandannya, jangan pernah menyerah, terus berperang. 30 tahun dia bersembunyi tetap di hutan. Dia tetap menganggap peperangan belum selesai. 30 tahun dia bertahan. Dia berkali-kali ada orang yang coba menyampaikan bahwa peperangan telah usai. Dia berkata tidak. Mereka mencari komandannya pada waktu itu untuk datang secara khusus kepada dia. Dan komandannya berkata, Hiro, pulanglah sebab pertempuran sudah selesai. Kita mendengar kisah ini kadang kita tertawa melihat apa yang dialami oleh Hiro. Sama banyak orang percaya. Kita masih hidup yang namanya ketakutan. Kita masih hidup kadang dalam rasa bersalah.
Padahal jelas-jelas dikatakan bahwa sudah selesai. Apapun pelanggaran kita, apapun kesalahan kita, firman Tuhan berkata sudah selesai. Kata yang sama dipakai di dalam 3 peristiwa pada konteks zaman Tuhan Yesus hidup. Hingga kata itu dia pakai untuk menjelaskan sangat jelas. Yang pertama, kata ini dipakai waktu. Saya berikan contoh. Saya meminjam uang kepada keluarga Bu Foni. Saya meminjam uang 5 juta. Dan selama 5 tahun baru dikembalikan 500.000. Dicicil lagi. Selama 5 tahun dicicil 500.000. Satu kesempatan saya berjumpa dengan seorang bapak yang namanya Pak Joni. Dan Pak Joni ini memperkenalkan saya istri, saya suami dari Ibu Foni. Waduh, kaget saya. Selama 5 tahun saya baru tahu suaminya ganteng banget. Ganteng tanpa batas. Dan Pak Joni ketika mengetahui peristiwa itu, Pak Joni berkata, "Pak, surat ini saya tanda tangan." Dan di surat ini ditulis, hutang Bapak lunas. Tanda tangan yang sama. Yang saya pegang yang diberikan oleh Pak Joni. Ibu Foni tidak pernah dapat lagi menagih saya hutang. Karena walaupun faktanya masih ada 4.500.000 yang belum saya kembalikan. Tetapi fakta hutang 4.500.000 saya berhutang. Kebenarannya saya memegang pelunasan walaupun saya tidak membayar. Karena ada jaminan seorang bapak yang ganteng tanpa batas. Lunas. Next. Hal yang sama, kata yang sama, tetelestai. Dipakai untuk seseorang yang ketika melakukan pelanggaran. Dan dia harus ditangkap. Ingat, seseorang yang dia ditangkap, dia diputuskan harus 2 tahun di penjara. Waktu 2 tahun tepat. Ingat ya, waktu 2 tahun tepat. Walaupun kamu berkata, "Pak polisi, saya masih nyaman di tempat ini. Jangan keluar kok dong." Pak polisi bilang, penjaga lapas bilang, "Hari ini kamu harus keluar." Karena dia tahu, ketika melewati 1 hari, penjara itu dapat dituntut balik. Karena kenapa? Dia telah menjalani hal itu. Dan tidak seorang pun dapat menuntut kembali kepada dia. Karena kenapa? Dia sudah menjalani itu. Hal yang sama yang dipakai untuk menjelaskan tetelestai. Sudah dijalani. Satu momen berkata sudah lunas. Karena sudah ada yang menjalani. Dan yang ketiga, di bagian kerohanian, keimaman. Kenapa sudah selesai? Kenapa sudah dijalani? Karena ada satu pribadi yang menggantikan saya dan saudara. Pada waktu itu, proses keimanan. Ketika binatang itu dikorbankan, menggantikan orang yang bersalah. Kalau pada waktu itu saya kedapatan mencuri mangga. Terus menuju kepada imam. "Pak sini Pak, jadi imam. Pak, ayo Pak. Ayo Pak, cepat Pak, lari Pak." Aduh. Iya. Nah ini nih. Kalau saya bersalah, saya datang kepada imam. Saya datang kepada imam. Agak sedikit kurang ajar kalau saya panggil orang tua ya. Nanti marah sama saya.
Maaf ya, jadi domba ya. Ya, coba tes dulu. B. B. Mantap. Sekali lagi. B. Saya datang kepada imam. Pak Imam, kok dong, bulan lalu saya mencuri mangga. Untuk menebus dosa saya bawa domba pengganti dosa berlutut. Imam memegang kepala saya dan memindahkan dosa saya. Dan ini dipotong. B. Sekali lagi kurang mantap. B. Thank you. Kita lihat. Dosa saya dipindahkan kepada brother yang ganteng ini. Tidak ada yang dapat menuntut lagi saya mencuri mangga. Karena kenapa? Dia telah menggantikan saya. Thank you. Ini kata yang jelas menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah selesai. Tetelestai. Next. Saya mencatat. Bukan sebuah kekalahan. Ingat. Kematian hanya bisa terjadi ketika orang itu berdosa. Kematian masuk ke dunia ini karena ada Om Adam dan Tante Eva berdosa. Kalau Tante Eva dan Om Adam tidak berdosa, tidak seorang pun mati. Next. Alkitab jelas memperlihatkan kepada kita, Yesus berkata tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku. Dan firman Tuhan berkata di dalam peristiwa kematian Jumat Agung itu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Yesus tidak akan pernah bisa mati kalau dia tidak menyerahkan dirinya. Karena kenapa? Dia tidak berdosa. Mbak tadi adalah korban bayangan yang tidak sempurna. Tetapi Yesus, kenapa sekali kematian dia sanggup menebus bermiliar-miliar orang pada masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Karena kenapa? Kematian dia adalah kematian yang bersifat kekal. Karena dia sang kekal, dia yang tidak terbatas menanggung kematian saya dan saudara. Oleh karena itu sudah selesai. Apapun dosa dan pelanggaran saya dan saudara, sudah selesai. Peristiwa yang kedua, tirai yang terbelah. Next. Sebelumnya Pak. Iya. Gambar yang ini sangat berbeda dengan gambar yang berikutnya. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa tirai dibuka dari bawah ke atas. Tetapi peristiwa Paskah, peristiwa Jumat Agung yang kita tahu, tirai itu sobek dari atas ke bawah. Sebuah kisah. Seorang anak tanpa sengaja bermain di samping lumpur, yang lumpur itu dapat menyedot orang. Lewat sebuah kendaraan, seorang bapak melihat ada seorang anak yang mencoba menyelamatkan diri. Semakin dia bergerak, semakin dia mencoba, dia semakin tenggelam di lumpur itu. Bapak ini memberhentikan mobilnya.
Dia mengambil tali, dia mengikat di mobilnya. Dan dia melihat anak ini sudah tidak berdaya. Bagaimana anak ini dapat menarik untuk keluar? Bapak ini masuk. Bapak ini merisaukan dirinya untuk bisa mengalami kematian. Dia loncat. Untuk apa? Dia menggendong anak itu dan dia menarik tali untuk keluar. Orang-orang menyaksikan berkata, wow, seorang pahlawan. Peristiwa ini dia katakan seorang pahlawan, tetapi Tuhan saya dan Tuhan saudara. Ada sebuah peristiwa kisah nyata. Dua orang pasangan lulusan sekolah teologi. Mereka nikah dan lulus di waktu yang bersamaan. Mereka menjual segala sesuatu di sebuah kota kecil di daerah Tanah Jawa. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Sebuah peristiwa dia mengantar anaknya ke sekolah. Waktu dia pulang, dia melihat ada perahu yang tenggelam. Bapak pendeta muda ini, dia berlari, dia menyelamatkan satu demi satu orang yang tenggelam. Singkat cerita, dia mencoba menyelamatkan orang yang kelima dan dia mati tenggelam bersama-sama. Dia merelakan hidupnya untuk orang yang dia tidak kenal. Bagaimana Tuhan saya dan saudara? Dia lebih daripada seorang bapak pendeta muda ini yang rela menyelamatkan orang yang dia tidak kenal. Tetapi Bapa di sorga, dia menyelamatkan orang-orang yang menolak dia. Orang-orang yang tidak mau mendengar dia. Dia menyelamatkan. Dia itu Bapa saya dan saudara. Sebuah peristiwa dicatat. Tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Inilah berita anugerah. Saya coba mencari tahu berapa banyak agama dan kepercayaan di dunia ini. Ternyata saya kaget luar biasa. Angka yang saya dapat, kepercayaan di dunia ini hampir 10.000. Wow. Dan 90% memeluk 6 agama. Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Taoisme, dan Konghucu. 6 agama ini terbesar, 90 penduduk dunia memeluk agama ini. Dan dari 6 agama ini hanya satu agama yang berkata Tuhan yang datang mencari manusia. 5 agama lain berkata kamu harus berbuat baik untuk mencari Tuhan. Yesus saya dan saudara mencari kita. Bagaimana respon saya dan saudara melihat hal ini? Saya mencatat ada 3 respon kita. Ingat, kita tidak hidup di bawah tuduhan. Secara naluri manusia, kadang masalah, kadang persoalan yang kita hadapi. Bahkan itu terbawa dalam mimpi. Bahkan saya walaupun seorang hamba Tuhan, saya pun kadang mengalami panic attack, serangan di pagi hari. Tadi pagi saya bangun. Saya bangun, jantung saya berdebar-debar dan tiba-tiba waktu saya duduk, pikiran saya diserang. Saya merasa bahwa kalau mau menyerah, saya menyerah.
Pernah rasa di pagi hari pas bangun langsung pikiran teringat masalah? Apalagi kalau kantong lagi kembang kempis dan pagi-pagi bangun pas mau duduk baru menyanyi haleluya, terus tiba-tiba bunyi tut tut tut. Aduh, mau habis itu. Turun ke bawah, minimal ada kopi, nyalain tek 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 tek, nggak nyala. Habis. Ada yang mengalami itu? Kita masih manusia. Respon kita tidak menerima fakta itu. Kita menerima bahwa masalah boleh ada, tetapi kita tidak akan dituduh oleh sang iblis. Kita tetap berkata tidak. Saya tahu memang fakta demikian, tetapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah menyelesaikan bagiku. Sambut hari demi hari dengan apa? Ucapan syukur. Jangan tunggu jadi orang kaya untuk membagikan kasih. Yang paling simpel kasih yang dapat kita berikan adalah senyum. Menyapa orang. Pagi-pagi punya kebiasaan jalan pagi. Saya pagi-pagi biasanya mencoba membagikan damai kepada orang lain. Saya menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi. Setiap orang yang berjumpa saya berikan selamat. Dan di pagi hari pun orang akan membalas senyuman. Ada seorang bapak yang kumisnya tebal banget. Saya tahu pasti ini anggota. Berkali-kali saya ketemu dia. Kalau ketemu dia pura-pura ngelihat saya. Padahal berkali-kali saya bilang selamat pagi. Saya bilang ini bapak ini mungkin udah 50 kali saya berjumpa dengan dia. 50 kali bikin selamat pagi. Dia pura-pura gak lihat. Sekali waktu betul-betul dia dari sebelah sana, saya pindah ke sebelah sana. Berhadapan mukanya saya bilang selamat pagi Pak. Langsung dia senyum. Sekarang dari jauh waktu dilihat saya. Walaupun kumisnya kayak Paraden, dia senyum kepada saya. Jangan tunggu menjadi orang kaya untuk membagikan kasih. Yang sederhana pun dapat memberikan kasih. Saya tutup dengan sebuah cerita. Cerita warung kopi para hamba Tuhan. Hamba Tuhan bercerita. Sekali waktu saya diundang dalam pelayanan. Pelayanan persekutuan doa pada hari Jumat. Hari Jumat siang jam 12. Ketika orang muslim ke masjid. Biasanya orang Kristen itu di kantor-kantor itu melakukan persekutuan doa. Dan Bapak Pendeta ini diundang. Bapak Pendeta ini diundang dan yang mengundang itu salah satu karyawan memberikan sebuah pesan yang sangat singkat. Pak, hati-hati, bos kami agak aneh. Ya udah, berkata ya mungkin pegawai ini sakit hati sama bosnya jadi berkata buruk sama bosnya. Mungkin udah hamba Tuhan berkata mungkin 2 tahun gajinya pernah naik makanya berkata bosnya aneh. Tapi waktu dia tiba, satpam itu menyapa, oh Bapak Pendeta ya yang akan melayani. Pak, hati-hati, bos kami di sini agak aneh. Bagaimana respon kita kalau ada 2 orang yang berkata hal yang sama? Dia mulai aware. Kenapa aneh? Waktu dia masuk, melewati sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan itu ada seorang bapak yang lagi mengasah pisau. Dan satpam itu berkata, itu bosnya. Bapak Pendeta ini mulai berkata, iya saya jangan macam-macam. Jangan-jangan seperti mbek tadi digorok leherku. Dan singkat cerita selesai persekutuan doa. Keponya ini Bapak Pendeta. Dia pergi tanya sama bosnya. Pak, maaf Pak. Saya pengen bertanya. Waktu tadi saya masuk. Saya ngelihat Bapak di pojok lagi mengasah pisau. Untuk apa Pak?
Bapak ini berkata, Pak, perusahaan yang saya dirikan, Bapak tahu, perusahaan kami memproduksi pisau-pisau segala macam. Kami punya pabrik yang begitu luas. Sebelumnya saya mengalami kebangkrutan. Berapa belas tahun lalu saya mengalami keberangkutan dan Tuhan memberikan sebuah hikmat untuk menjual pisau. Pisau yang Bapak lihat itu pisau pertama yang saya asah. Jadi waktu saya mendapatkan masalah, waktu ada tantangan, waktu ada persoalan, waktu saya kadang mau menyerah, saya akan kembali ke tempat yang sama, di tempat asap pisau yang zaman dulu bukan pakai mesin. Saya akan mengasah pisau dan saya akan mengingat sebuah peristiwa bahwa Tuhan yang telah menolong saya di belasan tahun yang lalu, Tuhan yang sama tetap akan menolong saya dan selalu saya melakukan hal yang sama dan setelah itu ada kekuatan baru Tuhan berikan. Dia selalu mengingat sebuah peristiwa, sebuah tanda dia bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Pendeta adalah orang pertama yang kepo bertanya tentang peristiwa ini. Oh pantas karyawannya Bapak sebelum semuanya bilang Bapak orangnya aneh. Apapun kata orang buat saya dan saudara berkata bahwa kamu orang aneh, tetapi ingatlah peristiwa Tuhan pernah tolong. Itu akan membangkitkan kita. Bahwa jika dulu dia pernah tolong, hari ini dia pasti tolong. Saya undang rekan-rekan worship yang ganteng dan cantik yang tanpa batas juga. Valen nyanyikan pujian tadi karena salibmu. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi kita katakan karena salibmu. Karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Biarlah secara perlahan worship menyanyikan pujian ini. Dengan hormat saya undang setiap jemaat berdiri bersama-sama. ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa
aku untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat terkasih, kita telah mendengar sebuah kebenaran firman di malam hari ini yang mengingatkan apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib buat saya dan saudara. Saya tahu tidak semua datang tempat ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Bahkan mungkin ada yang datang tempat ini mencari jawaban doa. Berganti-ganti Natal, berganti-ganti Paskah. Seakan-akan jawaban doa dari Tuhan itu tidak pernah datang-datang. Bahkan kalau kita melihat kenyataan, orang berkata, keadaan bukan lebih baik Tuhan. Kan ada yang berkata, pastor capek. Jika itu Anda tidak sendirian. Di malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, selalu ingat kebaikan Tuhan. Kita terlalu melihat hal-hal yang besar, kita menanti hal-hal besar, kita menanti mujizat Tuhan, kita menanti pertolongan spektakuler, tapi kita lupa banyak hal kecil yang Tuhan kerjakan. Bisa ada malam hari ini, bisa datang tempat ini, itu pun anugerah Tuhan. Kita masih melihat teman-teman kita. Kita masih dapat melihat samping kita, istri, suami kita, dapat melihat anak-anak kita. Itu pun anugerah Tuhan. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat-saat kita merasa kita sendirian, Tuhan tetap berkata, aku menyertaimu. Kamu akan mengerti pada waktunya. Jika itu Anda, angkat tangan. Satu, angkat tanganmu ke sorga sebagai tanda engkau berserah. Satu, taruh tangan di dada berkata, Tuhan aku capek, aku tidak mampu. Dengan kekuatanmu engkau akan gagal. Dengan kemampuan engkau akan menyerah. Tapi di malam hari ini, ada sebuah janji. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Genggam tangan mereka. Dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan atas kemenangan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang berkekurangan Tuhan berkati. Rupai penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami pulang keadaan belum berubah, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, kemenangan pasti menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Secara khusus berdoa Tuhan, buat setiap pengurus terutama Pak Joni Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau tahu hatinya Tuhan. Engkau berkati orang ini untuk terus menjadi berkat Tuhan. Engkau pulihkan apa menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati dan diberkati setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak Tuhan.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Kalau masih siap, boleh tepuk samping kanan kirimu, nyatakan Tuhan baik. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih Di tengah badai yang bergerak. Come on jemaat Tuhan, sing. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan taklukkan Badai yang lambaikan kedua tanganmu, sing. Takkan patah, takkan takkan hilang jemaat Tuhan, ayo let's semangat. Ku mau bersorak, sukacita sedang nyata, amin. Penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima sukacita yang asalnya dari Engkau. Mari sama-sama sorakan. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai. Terima sukacita surga,
teman-temanmu, saudara-saudari. Yeay. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada dalam hati setiap kami. Takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Penuh. Percaya malam ini kita terima kuasa dari Tuhan, amin. Percaya. Boleh angkat tanganmu untuk Tuhan kita malam hari ini. Oke, kita ulang refnya. Come on, kita goyang ke kanan dan ke kiri untuk Tuhan kita malam hari ini. Tuhan, suagam haleluya. Ayo jemaat Tuhan, Kau ada dalam hati setiap kami Bapa. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bersorak bagi Engkau, sukacita. Yeah. Penuhiku, haleluya, haleluya. Kau ada takkan patah, takkan hilang. Oh haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sukacita,